Jadi kalau membahas surga dan neraka, kalau tanpa tanding aling-aling secara hakikat adalah rasa Bapak Ibu sendiri. Di saat Bapak Ibu sedih, khawatir, marah dan sebagainya, jiwa Bapak Ibu terbakar. Makanya di ayat Hud-nya gini tadi, ayat 6-nya, maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menghembuskan nafas dengan cara merintih. Nah, di saat Bapak Ibu lagi mungkin sedih, khawatir, mungkin lagi gimana rasanya carut-marut, nafasnya gimana? Kan kayak berat. Tuh. Kalau bahagia, adapun orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi, kecuali Tuhan menghendaki yang lain sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Selama masih hidup, maksudnya selama masih ada di badan tubuh ini. Jadi itu hubungannya dengan kesadaran rasa. Ini secara hakikatnya. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi hubungannya itu dengan rasa. Ini kalau tanpa tadi ngaling-ngaling, surga dan neraka adalah kondisi rasa, bukan kondisi iklim, bukan kondisi tempat, bukan kondisi rasa. Nah terus nanti di saat sudah meninggal, apakah ada surga neraka? Yo ada. Di saat Bapak Ibu berganti baju di sana karena karma, kebanyakan karma buruk, di sana bakal sengsara. Dilahirkan menjadi manusia yang selalu seolah-olah sial, dikucilkan, pokoknya kekurangan dan sebagainya. Tuh neraka yang besok. Surganya berarti kita terlahir lagi menjadi mungkin anak orang kaya, terpandang, anak yang dari keluarga yang jenius dan sebagainya gitu loh. Dan hal ini semua ya sesuai dengan pribadi masing-masing. Makanya katanya gini, laumanfus sudah ditulis sebelum kita terlahir. Jadi kehidupan kita ini sekarang ini, rasa kita itu sedang mengukir mengukir catatan kita di masa yang akan datang, di baju baru kita. Jadi mari kita terus belajar berbuat kebajikan agar kita mengukir ukiran tinta emas ini yang di baju kita yang akan datang gitu loh. Makanya ayatnya apa? Semua yang kita rasakan ya karena diri kita sendiri. Allah tidak pernah mendolimi diri kita kecuali diri kita sendiri, dan tidak ada yang bisa menyakiti kita kecuali diri kita sendiri. Kita hidup di saat ini, sekarang ini adalah sedang mengukir kehidupan kita di yang akan datang. Oleh karena itu ya, kalau kita sudah memahami hal seperti ini, terus berbuat kebajikan. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi surga neraka saat ini adalah rasa yang sedang kita rasakan. Apa sedang sedih atau sedang bahagia? Terus setelah jasad ini sudah lebur, sudah ditinggalkan oleh roh kita ini, surga neraka yang akan datang adalah baju baru kita. Kita akan terlahir dari golongan apa gitu loh. Golongan apa? Ada lagi nih ayatnya yang sangat gamblang nih. Bisa terlahir menjadi ini. Di Al-Maidah ayat 60, katakan Muhammad, apakah akan aku beritahukan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tauhid, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Di Al-Maidah ayat 60.
Terus ada lagi nih ayatnya. Di Al-Isra ayat 50. Ayatnya di Al-Isra ayat 50. Ayat 49 ya, Al-Isra ayat 49. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Jawabannya di 50. Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu dan besi, atau menjadi 51, atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin bisa kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, waktunya barangkali waktunya sudah dekat. Nih, Al-Maidah ayat 60 sama Al-Maidah ayat 49, 50, 51. Ini ayat-ayatnya. Tuh. Jadi bisa naik level, bisa turun level. Maka dari itu teruslah berbuat kebajikan. Terus berbuat kebajikan. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Ayat-ayatnya jelas. Tapi di sini pun ada, yaitu geleng-geleng kepala, nggak percaya, padahal sudah disampaikan ini ayatnya akan ini jelas banget kan, di Al-Isra ayat 49. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Ayat 50-nya, katakanlah Muhammad, jadilah kamu kera dan besi. Ayat 51-nya, atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya, nggak percaya, padahal ayat-ayatnya sudah nyata jelas sekali. Itu yang ayat-ayat yang sangat jelas itu ya, ayat 60 Al-Maidah, ayat Al-Isra 49, 50, 51, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Sebenarnya masih. Begitu ya Bapak Ibu. Apakah bisa dipahami? Dan orang yang sudah ibaratnya merasakan, ya pasti akan ini. Karena gini, perjalanan kan ada yang mengalami pengalaman kayak gini, ada yang mengalami pengalaman kayak gini, yang melewati jalan ini pemandangannya begini, yang melewati jalan ini pemandangannya begini. Dan yang melewati jalan ini adalah Syekh Siti Jenar dan Al-Hallaj. Makanya Syekh Siti Jenar dan Al-Hallaj menjabarkan kajian ini. Memang ada itu, dan ayat-ayatnya juga ada gitu loh. Tapi kan yang namanya keyakinan ya dikembalikan ke pribadi masing-masing.